dari Ibu Rita. Selamat malam Pak Pendeta, mohon penjelasan tentang Wahyu pasal 6. Terima kasih. Panjang ini. Silakan Pendeta. Silakan Pendeta. Inilah, selamat sahabat Ibu Rita. Tuhan berkati ya. Ini memang pertanyaannya bukan pertanyaan, memang tolong jelaskan. Jadi sejenis Bible study tentang Wahyu pasal 6. Ini pertanyaannya. Mungkin bagus kalau ada pertanyaan yang lebih rinci, tapi saya akan memberikan hanya sedikit garis besar. Pertanyaannya adalah tentang kitab Wahyu. Ada 22 pasal dalam kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu ini ada beberapa penglihatan tentang zaman akhir yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes yang kekasih. Dan Yohanes disuruh untuk menuliskan apa yang dia lihat. Dan dalam penglihatan ini ada beberapa penglihatan yang mengikuti suatu pola urutan peristiwa, yaitu pola angka 7. Contohnya, Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, 7 jemaat. Wahyu pasal yang keempat, pasal yang kelima, pendahuluan, dan Wahyu pasal yang keenam, dan kemudian ayat pertama Wahyu pasal 8, 7 meterai. Lalu kemudian Wahyu pasal yang ke-8 secara keseluruhan, lalu Wahyu pasal yang ke-9, ditambah dengan Wahyu pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Ini menggambarkan, atau mulai ayat yang ke-14 maksud saya, sampai ayat 19, ini adalah 7 sangkakala. Ketiga urutan peristiwa 7 ini menggambarkan suatu kurun waktu yang kurang lebih sama, mulai dari abad permulaan pada saat Yohanes menerima kitab Wahyu atau penglihatan itu, terus sampai kepada akhir zaman. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, contohnya, walaupun di dalam 7 jemaat itu tidak seperti dalam 7 meterai, karena dalam 7 meterai, dalam Wahyu pasal yang ke-6 dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai. Ayat yang kedua, membuka yang kedua dari 7 meterai. Ayat yang ke-5, membuka meterai yang ketiga. Ayat yang ke-7, meterai yang ke-4. Jadi ada urutannya yang menggunakan angka pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Demikian juga dengan sangkakala. Dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Ayat 12, ayat 13. Dan kemudian ayat pasal 9, malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Jadi ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Namun untuk 7 jemaat, tidak ada disebutkan jemaat pertama, jemaat kedua, jemaat ketiga. Yang ada adalah nama jemaatnya, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikea. Namun walaupun tidak dituliskan urutan angka pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya dari jemaat ini, kalau kita lihat di peta jemaat yang mula-mula atau peta Asia Kecil di abad yang pertama, Minor Asia, di abad yang pertama,
Maka urut-urutannya itu adalah berdasarkan geografi. Perhatikan bahwa di dalam Wahyu bukan Yohanes yang memilih ketujuh jemaat ini, tetapi Yesus yang memilih ketujuh jemaat ini, walaupun ada jemaat yang lain. Contohnya jemaat Kolose. Kenapa jemaat Kolose tidak masuk di situ? Ada jemaat Miletus. Kenapa jemaat Miletus tidak masuk? Dan ada jemaat-jemaat yang lain. Karena Tuhan yang pilih. Kalau baca dalam Wahyu pasal yang pertama, di sana memang Tuhan Yesus yang memilih. Itu ayat yang keberapa itu? Coba lihat dulu. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, yang pilih Tuhan. Kenapa saya mulai dari 7 jemaat, walaupun pertanyaannya dari 7 meterai, karena ini sangat penting. Walaupun tidak ada urutannya pertama, kedua, dan selanjutnya, urutannya secara geografis itu sangat berturut-turut. Efesus, lalu kemudian kalau kita berdiri di selatan, di depan kita ada Efesus. Lalu kita berdiri di Pulau Patmos, di depan kita, di seberang kita ada pantai, di sana Efesus. Lalu kemudian kita agak ke barat sedikit, di situ ada Smyrna. Naik ke atas sedikit, ada Pergamus, kemudian Tiatira, kemudian ada Sardis, ada Philadelphia, ada kemudian Laodikea. Begitu tiba Laodikea, sedikit lagi udah balik ke Efesus. Jadi betul-betul secara geografis ada urutannya. Dan masih banyak lagi ada gambaran-gambaran yang mau menyatakan kepada kita bahwa ini juga menggambarkan sebuah urutan waktu mulai dari abad yang pertama sampai kepada kedatangan Yesus. Jadi ada 7 jemaat, 7 meterai, 7 sangkakala. 7 meterai itu bukan sambungan waktu setelah 7 jemaat. Lalu 7 sangkakala bukan sambungan waktu setelah 7 meterai. Kalau itu ceritanya, maka kita katakan, oh, sekarang kita lagi hidup pada jemaat yang terakhir, masa jemaat yang terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk kepada periode meterai yang pertama. Lalu pada waktu sampai meterai yang ke-7 kita katakan, oh, sebentar lagi kita akan masuk kepada periode sangkakala yang pertama dan selanjutnya. Kalau begitu cara pemahaman kita, maka masih lama Tuhan Yesus datang. Tapi yang diterangkan dalam kitab Wahyu adalah 7 jemaat, 7 meterai, 7 sangkakala, meliputi atau mencakup suatu urutan waktu dalam kurun periode yang sama, mulai dari abad pertama setelah Masehi, jemaat mula-mula, sampai kepada akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam konteks inilah kita bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan Wahyu pasal yang ke-6. Di sana di mana ada 7 meterai yang memeteraikan atau mengunci sebuah gulungan kitab yang tidak bisa dibuka, hanya anak domba itu yang bisa membukanya. Dan menurut Wahyu pasal yang ke-6, kita ambil satu contoh, ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, mari, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi ada efek dari hasil dibukanya meterai yang pertama. Setiap kali satu meterai dibuka, belum semua, setiap kali satu dibuka, ada efek yang terjadi. Ini menggambarkan apa yang terjadi pada manusia dalam sambutan mereka terhadap pekabaran Injil. Pada 4 meterai yang pertama,
pada waktu dibuka, maka yang dilihat ada seseorang yang menunggang kuda, lalu kuda itu warnanya beda-beda. Meterai yang pertama, ayat yang kedua, warna kuda itu adalah putih. Kemudian meterai yang kedua, warna kuda itu adalah kuda berwarna merah padam. Itu ayat yang ke-3 dan 4. Ayat yang kelima, meterai yang ketiga, kuda itu warnanya hitam. Lalu kemudian meterai yang keempat, kuda itu warnanya hijau kuning atau warnanya pucat, kayak warna wajah pucat atau warna kulit dari orang yang sudah meninggal, hijau kuning. Dan ini semua menggambarkan keadaan zaman sehubungan dengan penerimaan umat manusia atas Injil. Pada mulanya, jemaat yang mula-mula Injil itu betul-betul berjaya. Kuda putih menggambarkan sambutan yang sungguh luar biasa atas Injil itu. Kemudian kuda merah, ini kita hanya berbicara tentang sejarah. Dan sejarah tidak bisa dipungkiri. Kuda merah menggambarkan darah penganiayaan yang terjadi oleh karena sambutan terhadap Injil. Lalu kemudian kuda hitam menggambarkan kelaparan yang sungguh luar biasa. Oleh karena makanan atau roti atau gandum atau Injil kebenaran itu tidak diterima. Dan oleh karena itu hasilnya adalah kuda pucat, kematian rohani. Demikian itu terjadi mulai dari abad yang pertama. Sekarang kita ini sudah ada di bahagian terakhir meterai yang ke-6. Kenapa? Karena di situ diterangkan tentang tanda-tanda di langit, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Secara alami atau fisik, banyak sudah terjadi hal ini pada permulaan abad yang pada penghujung abad yang ke-18, permulaan abad yang ke-19, peristiwa-peristiwa fenomenal tentang tanda-tanda alam. Lalu kemudian sedikit lagi yang kita sedang nantikan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah yang digambarkan secara garis besar di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Kurang lebih demikian. Mohon maaf tidak bisa diliput semuanya. Mungkin dalam kesempatan yang Ya, lain. semoga ada kesempatan yang lain. Bisa panjang. Bisa panjang kita bahas ini.